Halo pemirsa, selamat datang di Jurnal Presiden, program yang merangkum berbagai kegiatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Bersama saya Ajeng Tiara, berikut berita selengkapnya. Informasi yang pertama, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto perintahkan Kepolisian dan Kejaksaan Agung mengusut tuntas kasus beras oplosan tanpa pandang bulu. Presiden Prabowo menyatakan masalah beras oplosan termasuk kejahatan ekonomi nasional hingga merugikan negara 100 triliun rupiah selama setahun. Presiden Prabowo Subianto menyiapkan sikap tegas atas praktek kecurangan pangan yang merugikan rakyat. Dalam pidatonya saat penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di Solo, Jawa Tengah, Presiden menyoroti fenomena penipuan beras dilakukan pengusaha nakal dengan cara mengoplos beras biasa, lalu dikemas dan dijual dengan harga premium. Prabowo memberikan instruksi kepada aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan Kejaksaan Agung, agar bertindak cepat serta tanpa pandang bulu. Presiden menyebut penipuan ini tergolong kejahatan ekonomi besar dengan kerugian sangat signifikan bagi negara. Prabowo mengaku menerima laporan kerugian imbas beras oplosan. Disebut Prabowo, kerugian mencapai 100 triliun rupiah setiap tahun. Menurut Prabowo, beras oplosan bukan sekedar pelanggaran besar, tapi juga masuk wilayah ancaman serius kesejahteraan rakyat dan stabilitas negara. Ini saya telah minta Jaksa Agung dan polisi mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha tersebut tanpa pandang bulu. Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah 100 triliun tiap tahun. 100 triliun tiap tahun. Berarti 5 tahun 1000 triliun. Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa. Kalau menurut saya ini sudah termasuk subversi ekonomi. Dari Solo, Jawa Tengah, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Indonesia Bapak Prabowo Subianto untuk berkenan menerima cenderamata. Ya, program makan bergizi gratis berjalan lancar dan sesuai rencana. Hingga Juli 2025 ada 6 juta warga menerima manfaat makan bergizi gratis atau MBG. Saat ini Prabowo menyatakan program unggulan pemerintah ini mencuri perhatian dunia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membeberkan program makan bergizi gratis atau MBG menjadi perhatian internasional dan dibahas di berbagai forum kenegaraan di luar negeri. Kata Presiden, hingga Juli 2025, program MBG sudah menjangkau lebih dari 6 juta penerima manfaat, terdiri dari anak-anak dan ibu hamil. Prabowo optimis jumlah penerima manfaat MBG akan terus bertambah pesat dalam waktu singkat. Pemerintah menargetkan ada 20 juta penerima manfaat pada akhir Agustus 2025. Lebih jauh, Presiden menyebut program unggulan pemerintah ini menyasar anak-anak sekolah, ibu hamil dan menyusui berjalan dengan baik dan sukses membetot perhatian global. Di mana-mana saya didatangi di luar negeri, program-program kita dibahas di luar negeri. Program makan bergizi gratis dibahas di luar negeri. Belum pernah ada program yang semasif kita. Sekarang bulan Juli ini sudah sampai penerimaan manfaat 6 juta anak lebih dan ibu-ibu yang hamil. Insya Allah bulan Agustus akhir akan mencapai 20 juta lebih. Dari Solo, Jawa Tengah, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mendatangi kediaman Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo di Solo. Mereka membahas isu-isu terkini, salah satunya kunjungan kenegaraan Prabowo ke sejumlah negara, diantaranya ke Arab Saudi, Brazil, Belgia hingga Prancis selama 15 hari.
Presiden Indonesia Prabowo Subianto tiba di kediaman Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah pada Minggu kemarin. Prabowo didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang juga menyambut Prabowo saat tiba di bandara. Kedatangan keduanya disambut Jokowi dan istrinya Iriana. Pertemuan berlangsung akrab dan hangat. Di sini sejumlah isu terkini dibahas. Salah satunya keberhasilan Presiden Prabowo saat lawatan perjalanan ke negaraan ke luar negeri selama 15 hari. Prabowo menegaskan posisi Indonesia sangat diterima oleh negara-negara di dunia hingga terjalin persahabatan dan kerjasama semua pihak. Dalam pertemuan ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo mendampingi Presiden Prabowo. Terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin terutama dengan Uni Eropa, ya, 10 tahun perundingan akhirnya tembus. Kemudian saya ceritakan pertemuan-pertemuan di Brazil, BRICS, kemudian juga pembicaraan di Perancis, di London saya ketemu dengan beberapa pejabat, dan dengan Presiden Trump. Ya alhamdulillah dapat hasil-hasil yang lumayan, yang cukup bagus. Dari Solo, Jawa Tengah, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Terima kasih ya. Saya akan ke Kongres PSI. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan dirinya menyerahkan 90.000 hektar lahan hutan tanaman industri di Aceh yang selama ini dikelolanya secara pribadi untuk perlindungan gajah. Prabowo juga membagikan kisah tak biasa tentang konservasi alam dan responsnya yang mengundang perhatian Raja Charles III. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan dirinya menyerahkan 90.000 hektar lahan hutan tanaman industri di Aceh yang selama ini dikelolanya secara pribadi untuk perlindungan gajah. Presiden Prabowo menyebutkan populasi gajah Sumatera kini sangat terbatas dan berjanji akan memberi perhatian khusus ke kawasan konservasi Waikambas. Langkah Presiden Prabowo ini menegaskan posisi Indonesia dalam upaya perlindungan satwa langka dan lingkungan hidup di mana dirinya juga menyampaikan apresiasi atas pilihan simbol PSI. Karena surat dari Raja Charles ini, saya ambil keputusan sekarang, saya serahkan 90.000 hektar untuk kawasan perlindungan. Saya sisakan 8.000. Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melontarkan istilah baru untuk menyindir praktik ekonomi yang dinilainya sudah terlalu serakah, yaitu serakahnomics. Istilah ini disampaikan dalam pidato penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia tahun 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melontarkan istilah baru yang menyindir praktik ekonomi segelintir pihak yang menurutnya sudah kelewat batas dan tidak kunjung jera, yaitu serakahnomics. Istilah ini diungkapkan dalam pidato penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia tahun 2025 sebagai bentuk kritik terhadap elit yang terus menggerogoti kekayaan negara. Prabowo menegaskan komitmennya untuk teguh menjalankan konstitusi dan menghadapi berbagai pihak yang masih melakukan praktik koruptif dan tidak adil. Dirinya mengaku hanya meminta kekuatan dari Tuhan untuk berani menegakkan Undang-Undang Dasar Negara dengan kekayaan Indonesia yang melimpah terus diincar oleh oknum tak bertanggung jawab. Presiden tak menutupi kekecewaannya terhadap pihak-pihak yang terus mengulangi kesalahan, meski berkali-kali telah diingatkan. Menurutnya, perilaku tersebut bukan lagi masuk akal, melainkan bentuk keserakahan yang sudah berlebihan tanpa memikirkan dampaknya bagi kepentingan bangsa. Lewat istilah serakahnomics, Prabowo menyinggung fenomena baru dalam dunia ekonomi politik Indonesia, yakni praktik ekonomi yang tidak masuk akal,
tidak adil, dan tidak etis. Pernyataannya langsung menjadi sorotan karena menyentil perilaku para elit dan pelaku ekonomi yang hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan nasib rakyat. Kekayaan kita luar biasa, tapi maling-maling pun luar biasa. Akalnya luar biasa, nggak jera-jera. Sudah dikasih warning berkali-kali, masih aja. Saya sedih, ya kan? Mereka-mereka itu menurut saya sudah diarah, bukan lagi masuk akal atau apa. Mereka ini dalam rangka sudah serakah. Jadi ternyata kita ada fenomena baru. Ya, saya kira mazhabnya tadinya mazhab ini, mazhab itu. Ini ada mazhab baru ekonomi itu, yang saya sebut mazhab serakah-nomics. Ya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan mendalam tentang nilai-nilai kepemimpinan yang ideal dalam budaya Indonesia, yaitu seperti bumi diinjak tapi tetap memberi kehidupan. Dalam pidatonya di Kongres Partai Solidaritas Indonesia, Presiden Prabowo memaparkan 8 sifat pemimpin berdasarkan ajaran nenek moyang, salah satunya adalah sifat pemimpin yang harus seperti bumi. Dalam pidatonya di Kongres Partai Solidaritas Indonesia, Prabowo memaparkan 8 sifat pemimpin berdasarkan ajaran nenek moyang. Salah satunya adalah sifat pemimpin yang harus seperti bumi. Prabowo menjelaskan bahwa pemimpin sejati tidak mencari kenyamanan atau pujian, melainkan bersedia menjadi fondasi bagi rakyatnya, meski harus menanggung tekanan kritik atau pengorbanan. Dalam bagian yang sama, dirinya menyebut bahwa pemimpin harus siap dimaki, disakiti, bahkan difitnah, namun tetap mampu menjaga ketenangan dan memberi arah. Pemaparan ini menjadi bagian penting dari pesan moral Prabowo kepada para kader PSI, terutama generasi muda, agar memahami bahwa kepemimpinan bukanlah soal kekuasaan, melainkan pengabdian total kepada rakyat dan bangsa. Kehadirat Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur kita masih diberi kesehatan, dapat bertatap muka di aulia yang megah ini di kampus Universitas Muhammadiyah. Dari Solo, Jawa Tengah, Galuh Anggara, Berita Nasional TV melaporkan. Saya ingin membalas pantun Bapak, boleh Pak? Balas pantun boleh? Boleh katanya. Ke pasar baru membeli ikan. Informasi selanjutnya, pemirsa, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mendapat sambutan luar biasa dari warga di sepanjang jalan dari Solo menuju Klaten, Jawa Tengah. Di Klaten, Prabowo meresmikan Koperasi Desa Merah Putih. Lebih dari 80.000 koperasi Desa Merah Putih beroperasi di tanah air. Presiden Indonesia Prabowo Subianto bertolak dari Solo menuju Klaten, Jawa Tengah guna menghadiri peresmian Koperasi Desa Merah Putih. Warga setempat, guru, dan para siswa begitu antusias menanti serta mengiringi perjalanan Presiden menuju Klaten. Warga berdiri di sepanjang jalan dilewati rombongan Prabowo. Mereka berteriak memanggil nama Presiden saat rombongan mobil melintas di jalan. Prabowo mengenakan pakaian warna coklat dan peci hitam keluar dari bagian atas mobil atau sunroof, lalu menyapa warga. Presiden tersenyum dan melambaikan tangan hingga tiba di Klaten. Warga menanti di sepanjang jalan, mereka senang bisa bertemu langsung dengan Presiden Republik Indonesia. Acara peluncuran Koperasi Desa Merah Putih digelar di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, merupakan salah satu program andalan pemerintah Prabowo. Nantinya, ada lebih dari 80.000 koperasi Desa Merah Putih tersebar di seluruh Indonesia dan akan beroperasi pada 28 Oktober 2025. Presiden Republik Indonesia meluncurkan kelembagaan
80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Koperasi Desa Merah Putih bertujuan memperkuat ekonomi desa, meningkatkan nilai tukar petani hingga menciptakan lapangan kerja. Dari Solo, Jawa Tengah, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memberi peringatan keras bagi para pelaku usaha penggilingan padi agar tidak bermain curang, menaikkan harga karena bisa merugikan petani dan rakyat Indonesia. Prabowo menegaskan tak akan ragu mengambil alih usaha penggilingan padi yang curang dan menyerahkannya ke Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengingatkan para pelaku usaha penggilingan padi agar tidak bermain curang dengan harga seenaknya karena bisa merugikan petani dan rakyat Indonesia. Alasannya Prabowo menyebut pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Presiden mengaku berkonsultasi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi hingga Mahkamah Agung agar tidak ada potensi multitafsir mengenai pasal 33 ayat 2 yang menyatakan cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Lebih jauh, Presiden mengaku mendapatkan laporan ada sejumlah pelaku usaha penggilingan padi bisa mendapatkan keuntungan mencapai 2 triliun rupiah setiap bulan. Karena itu pemerintah berupaya agar harga nilai tukar padi dari petani tetap stabil. Salah satunya pemerintah bisa mengambil alih dan menyita usaha giling padi, diserahkan ke Koperasi Desa Merah Putih bila ditemukan kecurangan. Saat ini, lanjut Prabowo, ada masalah baru yaitu beras berlabel premium ternyata oplosan. Prabowo menyatakan ini merupakan tindak pidana dan menyerahkan kasus kepada Kejaksaan Agung serta Polri untuk mengusut tuntas. Menurut catatan, berbagai tindakan curang dilakukan sekelompok pengusaha membuat rakyat Indonesia mengalami kerugian hingga 100 triliun rupiah setiap tahun. Dari Solo, Jawa Tengah, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Dari desa ke kota. Pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jurnal Presiden. Pemirsa, ada 2.000 perwira remaja TNI dan Polri resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden berharap para perwira muda menjadi benteng rakyat dan menjunjung tinggi pengabdian untuk bangsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik 2.000 perwira remaja dari 4 matra akademi meliputi Akademi Kepolisian, Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Angkatan Udara. Upacara Prasetya Perwira tahun 2025 ini digelar di halaman Istana Kepresidenan Jakarta Pusat hari ini. Dalam amanatnya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah tiang penegak Republik Indonesia, serta menjadi benteng terakhir dalam menjaga kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Prabowo juga berharap para perwira remaja bisa menjadi prajurit dan anggota kepolisian yang memiliki komitmen kuat untuk membela kepentingan rakyat, serta menjunjung tinggi semangat pengabdian kepada bangsa. Presiden mengajak seluruh perwira muda untuk selalu menjadi tentara rakyat dan polisi rakyat yang cinta tanah air, berjiwa nasionalis, dan siap berujung demi kehormatan Indonesia. TNI dan Polri adalah benteng-benteng terakhir kemerdekaan dan kedaulatan kita. Jadilah tentara rakyat. Tentara nasional, tentara pejuang. Jadilah polisi rakyat, polisi nasional, polisi pejuang. Selalu membela rakyatmu, selalu cintai rakyatmu. Kau adalah anak kandung dari rakyat Indonesia. Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan logo dan tema resmi HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara.
Tema Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju diharapkan menjadi pegangan dalam membangun bangsa. Bangkit menjadi negara yang hebat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan logo dan tema hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa kemerdekaan harus diwujudkan melalui kesejahteraan nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. Prabowo menyatakan peringatan Hari Kemerdekaan tidak hanya untuk mengenang sejarah, namun juga menjadi momentum untuk mengobarkan semangat persatuan dan perjuangan membangun negara yang adil, makmur, dan berdaulat. Tema resmi yang diusung tahun ini adalah Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Desain logo HUT RI ke-80 yang diluncurkan menggambarkan angka 80 yang terhubung tanpa ujung. Bentuk tak terputus ini melambangkan keabadian semangat perjuangan dan persatuan bangsa dalam menggapai cita-cita Indonesia Maju. Presiden mengajak seluruh masyarakat untuk merayakan kemerdekaan dengan cara yang bermanfaat, seperti gotong royong, bakti sosial, hingga pentas seni budaya. Presiden Prabowo meyakini jika seluruh rakyat bersatu dan bekerja bersama, masa depan Indonesia akan cerah dan menjadi negara yang hebat. Berdasarkan perjalanan pemerintah dan bangsa saat ini, pemerintah menetapkan tema Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun ini adalah Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Tema ini dipilih karena selaras dengan visi besar negara dan mewakili arah perjuangan bangsa kita. Kita ingin selalu menjadi negara yang bersatu, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Dari Jakarta, Ajeng Tiara Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap mazhab ekonomi neoliberal dalam pidatonya di acara hari lahir Partai Kebangkitan Bangsa. Prabowo menyebut teori trickle down effect sebagai sesuatu tidak terbukti dan tak sejalan dengan konstitusi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan kritik tajam terhadap mazhab ekonomi neoliberal dalam pidatonya saat peringatan hari lahir ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa. Prabowo menyebut gagasan bahwa kekayaan dari orang kaya akan menetes ke masyarakat luas tidak terbukti dalam kenyataan. Prabowo menegaskan tujuan bernegara adalah membangun rakyat yang aman, sejahtera, bebas dari kemiskinan dan terbebas dari kelaparan. Baginya demokrasi yang formal tidak akan berarti jika rakyat masih hidup dalam keterbatasan, stunting, dan pengangguran. Dalam pidatonya, Prabowo mengutip pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan menekankan begitu penting pasal 33 yang mengatur mengenai perekonomian nasional disusun berdasarkan asas kekeluargaan, bukan konglomerasi. Hal ini Prabowo tekankan sebagai fondasi untuk menciptakan keadilan ekonomi. Menurut Prabowo, mazhab ekonomi neoliberal membenarkan ketimpangan dengan dalih efek tetesan kekayaan atau trickle down effect. Namun Presiden menilai teori tersebut tidak terbukti dan kenyataannya rakyat tidak pernah merasakan kesejahteraan dijanjikan dari penumpukan kekayaan segelintir orang. Demokrasi yang formal, demokrasi yang normatif, tapi rakyat tidak punya rumah yang baik, rakyat yang lapar, anak-anak yang stunting, mereka yang tidak bisa cari pekerjaan, ini bukan tujuan bernegara bagi saya dan bagi semua orang yang waras. Ini pasal 33 ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian informasi Jurnal Presiden kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.